Halo semuanya, selamat datang di channel Zainal Wahyu. Tadi gue lagi di jalan menuju satu tempat, lagi ada urusan terus ngerasa bahwa wah kayaknya menarik nih untuk gue bahas sesuatu hal yang memang gue lagi ada kepikiran aja untuk bahas ini. Em, Mungkin ini tentang tentang hal-hal teoritis ya, yaitu tentang urgensi atau pentingnya pendidikan atau landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis dalam konteks pendidikan. Kenapa gue kepikiran itu? Karena gue tadi sempat di jalan melihat eh, banyak teman-teman siswa tadi datang atau pergi ke sekolahnya, karena ada yang offline di Bekasi tersendiri, ada yang offline. Terus mereka masih bingung atau kayak secara secara semangat, optimisme dan niatnya terlihat banget ya dari gaya dia bawa motor atau jalan kaki itu. Rasa semangatnya, motivasi untuk kerja, motivasi untuk berangkat sekolahnya itu kelihatannya minim banget, walaupun gue melihatnya secara subjektif gue ya. Cuman gue nyimpulin bahwa itu adalah gambaran dari dia di kelas nanti gitu loh. Nah artinya dismotivasi itu ada PR besar atau tanggung jawab besar dari kita pemangku kebijakan, pemangku stakeholder dalam konteks pendidikan, dalam dunia pendidikan itu mengedepankan atau memberitahukan landasan-landasan pendidikan itu seperti apa, khususnya landasan filosofis ya. Gue mau bahas landasan filosofis karena panas ya, karena landasan filosofis itu penting banget bagi keberlangsungan pendidikan ya, proses pendidikan. Em, Selain daripada itu, landasan filosofis kan membicarai tentang pendidikan secara filsafat ya, secara vital, secara fundamental. Jadi asas dasar pendidikan itu seperti apa, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus melakukan yang namanya pendidikan, proses pendidikan dan yang lainnya. Karena hal itu, hopefully ya, harapannya bahwa stakeholder pendidikan itu memahami tentang landasan filosofis pendidikan, maka si studentnya atau si apa namanya, si muridnya tuh mengerti arti pendidikan tuh bagi dia, atau fungsi pendidikan bagi dia tuh apa aja. Nah, ketika dia tahu fungsi pendidikan atau fungsi sekolah, fungsi belajar itu apa saja, jadi dia akan terkonstruk gitu loh, terbangun semangat dan motivasi dia untuk belajar, minimal untuk berangkat sekolah aja termotivasi. Memang case-nya beda ya. Misalnya gue lihat hari ini kan pasti yang menjadi latar belakang, mungkin menjadi latar belakang mereka rada bete gitu loh, rada bete atau rada malas ke sekolah kan. Sudah lama 2 tahun lebih mereka sekolah online full di rumah atau di ya online saja. Sekarang dia harus berangkat lagi, jadi dismotivasi itu mungkin menjadi latar belakang itu loh salah satunya. Cuman bagi gue penting untuk stakeholder memahami bahwa yang namanya landasan konstruk, landasan filosofis itu penting buat seluruh stakeholder ya, stakeholder pendidikan. Makanya di sini gue membahas tentang landasan itu. Nah, mungkin landasan filosofis tersendiri tadi secara definitif gue bahas bahwa bagaimana kita memahami pendidikan secara vital, secara fundamental, apa arti daripada pendidikan, apa fungsi pendidikan, kenapa kita harus berpendidikan dan lain-lainnya. Gue mau menekankan pada tujuan pendidikan tersendiri. Untuk apa saja? Kan kalau di Undang-Undang 2003 nomor 20 kan definisi pendidikan kan usaha sadar dan terencana ya, dimana untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang baik, yang ideal, dan menjadikan atau menciptakan atau melahirkan peserta didik yang memiliki akhlakul karimah, kognitif yang baik, dan juga psikomotorik yang baik. Itu kan pada intinya. Dan bisa daya saing ya, bisa kreatif dan inovatif terhadap daya saing. Nah, tujuan itu harusnya sampai pada setiap guru dan setiap murid, sehingga si murid atau si student tuh datang ke sekolah tuh nggak hanya pada
mereka motivasinya ongkos dari orang tuanya, dapat duit dari orang tuanya dan yang lainnya. Dan sehingga lagi si murid itu datang ke perjalanan ke sekolahnya itu ya punya semangat yang besar gitu loh. Itu penting banget bagi gue. Nah makanya landasan filosofis itu harus didasari atau harus disampaikan kepada setiap stakeholder. Itu sih yang mungkin menjadi solusi dari gue tersendiri ya secara subjektif. Bagaimana kita apa ya, menaikkan menaikkan atau mengupgrade atau menstimulus lah ya, menstimulus anak-anak peserta didik sehingga mereka lebih semangat lagi sekolahnya. Itu aja mungkin di video kali ini untuk mengisi kekosongan lagi macet di depan gitu. Ya udah, terima kasih.